Assalamualaikum teman-teman. Nama saya Anissa Anggraini Fadila. Saya dari kelas 11 Salman Al-Farisi, asal sekolah pesantren modern Arisalah Lubuk Linggau. Oke, di video kali ini Anissa bakal membahas mengenai materi matematika, yaitu mengenai turunan fungsi aljabar. Jadi, buat kalian yang belum tahu, ikutin terus ya videonya. Oke teman-teman, are you ready guys? Ready dong. Oke, kita mulai dulu dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, seperti biasa di sini Anissa sudah menyiapkan pena dan juga kertas untuk mencoret apalah itu namanya. Oke, kita mulai. Kita akan membahas mengenai turunan fungsi aljabar. Turunan fungsi aljabar. Kalian pernah mendengar itu turunan fungsi aljabar? Oke, kita mulai. Pertama, Anissa bakal ngasih tahu kalian semua rumus. Ini jadi rumus penting. Rumus yang penting banget buat kita menentukan bagaimana menentukan suatu turunan. Jadi ada yang pertama itu, jika kalian menemukan Y sama dengan angka, ya sama dengan angka, kita simbolkan dengan A, maka itu turunannya adalah 0. Angka berapa saja kalau dia angka tunggal, maksudnya tidak ada variabelnya, maka turunannya adalah 0. Kemudian lagi kalian menemukan Y sama dengan AX, maka turunannya adalah A. Jadi angka berapa saja, misalnya 10X, maka turunannya adalah 10. Kemudian ada lagi yang namanya, jika kalian menemukan Y sama dengan X pangkat N, maka turunannya adalah N dikali X pangkat N min 1. Ya, paham? Kemudian ada lagi rumus yang selanjutnya, jika kalian menemukan Y sama dengan U pangkat N. Apa itu U? U adalah suatu persamaan yang bukan X. Oke, kita buat sini. U adalah suatu persamaan yang bukan X. Contohnya misalnya 2X plus 1 pangkat 7. Maka 2X plus 1 ini adalah U, disebut dengan U. Oke. Kembali lagi, jika kalian menemukan persamaan Y sama dengan U pangkat N, maka turunannya bagaimana menentukannya? Maka turunannya adalah X dikali U pangkat N min 1 dikali U aksen. Jadi aksen ini adalah lambang dari turunan, oke? Nah, kemudian lagi kalian ada menemukan Y sama dengan U dikali V. Jadi turunan ini bisa dengan perkalian ya, tapi ini adalah rumusnya. Jadi U dikali V, maka turunannya bagaimana? Sama dengan U aksen V dikali dengan U dikali V aksen. Kemudian lagi ada Y sama dengan U per V. Maka turunannya adalah U aksen V dikali U V aksen per V kuadrat. Oke. Nah, sekarang Anissa punya contoh soal. Kita bahas dari satu persatu. Misalnya kalian ada menemukan Y sama dengan 8, maka turunannya kembali lagi ke rumus yang ini. Kalau menemukan Y sama dengan angka, berarti turunannya adalah 0. Ini Y sama dengan 8, tidak ada variabel, dia berdiri sendiri. Maka turunannya adalah, ya benar, 0. Terus lagi kalian ada contoh soal yang kedua. Y sama dengan 8X, maka turunannya adalah, ya pinter, 8. Terus ada lagi Y sama dengan X pangkat 7,
Maka turunannya adalah, bagaimana rumusnya tadi? N dikali X pangkat N min 1. N-nya ini adalah sebuah pangkat. Jadi kita 7 dikali X pangkat N min 1. N-nya tadi 7 dikurang 1. Jadi 7X pangkat 6. Oke, contoh soal yang keempat. Misalnya kalian menemukan Y sama dengan, ini berbeda dari yang rumus. Oke, jadi perhatikan, Y sama dengan akar dari X. Nah, ini bagaimana kalau akar? Nah, maka ini kita sederhanakan dulu. Kita buat pangkat dulu, jadi nanti bentuknya akan seperti ini. Oke, kita buat pangkat, jadinya X sama dengan akar X sama dengan X pangkat min pangkat setengah. Oke, kalian paham? Oke. Nah, jadi turunannya bagaimana? Setengah dikali X setengah min 1. Hasilnya setengah X pangkat min setengah. Jadi langsung saja. Dan hasilnya adalah, atau 1/2 akar X. Jadi terserah. Kalau kalian mau buat sampai sini, itu sudah benar. Dan atau kalian mau buat pakai bentuk yang ini, itu lebih bagus. Tapi kalau kalian hanya sebatas ini, itu sudah benar dan jawabannya, ya. Oke, misalnya lagi ada contoh soal yang kelima, itu adalah X pangkat 3 ditambah 2X ditambah 4 akar X. Jadi bagaimana ini? Jadi kalau penjumlahan, ingat ya, kalau penjumlahan dan pengurangan, kalian menemukan soal seperti ini, penjumlahan ataupun pengurangan, maka dia wajib untuk diturunkan sendiri-sendiri terlebih dahulu. Baru setelah itu dioperasikan. Jadi ini kita turunkan sendiri-sendiri. X pangkat 3 diturunkan, turunannya berapa? 3. X pangkat 3 turunannya adalah 3X pangkat 2. Terus ditambah 2X. Berapa turunannya? 2. Ditambah lagi 4 akar X. Langsung saja ya. Hasilnya adalah 2X pangkat min setengah. Jadi hasil akhirnya adalah 3X pangkat 2 ditambah 2 ditambah 2 per akar X. Jadi ingat, kalau penjumlahan dan pengurangan itu kalian wajib untuk menurunkan terlebih dahulu. Diturunkan sendiri-sendiri. Baru setelah itu kita operasikan. Oke, kita berlanjut ke contoh soal yang terakhir. Itu ada X pangkat 3 dikali 2X. Ini bentuknya hampir sama dengan yang contoh soal nomor 5. Tapi bedanya, yang contoh soal nomor 5 ini adalah penjumlahan, dan yang contoh soal nomor 6 ini adalah perkalian. Jadi bagaimana kalau kita menemukan yang perkalian? Ini hampir sama, tapi ada catatannya. Kalau untuk perkalian itu nggak boleh untuk kita turunkan sendiri-sendiri seperti penjumlahan ya teman-teman. Jadi ini beda. Kalau penjumlahan dan pengurangan itu boleh, itu wajib diturunkan sendiri-sendiri terlebih dahulu. Tapi kalau perkalian itu nggak boleh diturunkan. Jadi caranya ini kita gabung terlebih dahulu. Gabung terlebih dahulu menjadi 2X pangkat 4. Kenapa pangkat 4? Karena perkalian ya. Perkalian. X pangkat 3 dikali 2X. Nah, perkalian jadi
X-nya kita tambah. Jadi 3 ditambah 1 sama dengan 4. Maka berapa ini turunannya? Turunannya adalah 2 dikali 4, 8. 8x pangkat 3. Ini ya. Oke. Nah, teman-teman, itu tadi adalah video singkat dari Anissa mengenai turunan fungsi aljabar. Nah, ini. Apa kalian sudah mencatatnya? Anissa sudah dong. Nah, semoga videonya bermanfaat, bisa dipelajari dan bisa dimengerti. Kalau terdapat kesalahan dan kekurangan, Anissa mohon maaf. Anissa akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.